Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, saya akan membahas tentang operator atau simbol-simbol perhitungan dalam Excel ya, atau simbol-simbol dalam Excel. Nah, jadi untuk simbol-simbol dalam Excel itu kurang lebih ada seperti ini ya. Ada penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Kemudian ada penggabungan beberapa sel, ada momen beberapa sel, dan sebagainya. Nah, misalkan kita masuk dulu ke simbol perhitungan. Jadi Excel itu kan fungsinya untuk mengolah angka. Maka karena berguna angka, ada simbol-simbol kali bagi tambah kurang gitu ya, yang biasa kita gunakan di matematika gitu. Nah, misalkan contoh di sini saya akan menjumlahkan 90 dan 80 gitu ya. Nah, setiap perhitungan dalam Excel itu harus dimulai dengan sama dengan. Jadi setiap kita akan menulis sebuah rumus perhitungan itu harus dimulai dengan tanda sama dengan gitu ya. Jadi kalau materi data manual itu sama dengannya 5 tambah 5 sama dengan 10 gitu ya. Maka kalau Excel itu adalah sama dengan 5 tambah 5 hasilnya adalah 10 kayak gitu. Jadi perhitungan dalam Excel itu harus dimulai dengan tanda sama dengan. Misalkan di sini saya akan menjumlahkan 90 ditambah gitu ya, tambah 80. Nah, dijumlahkan adalah 170. Nah, kita di sini 170 nih, tapi di formula barengnya itu adalah 90 tambah 80. Oke. Nah, karena di Excel itu rata-rata datanya sudah bentuk tabel kayak gini, maka untuk menjumlahkannya itu kita tidak manual seperti ini, tidak 90 dan 80, tapi kita menggunakan selnya, nama selnya. Misalkan contoh tadi itu kan saya menjumlahkan nilai ID dan Alivia gitu ya, 90 dan 80. Nah, tapi kalau di Excel itu kita tidak mau seperti itu, tapi kita klik selnya. Contoh seperti ini. Sama dengan nilai ini, klik di nilainya ini. Nah, sampai dia berbentuk tabelnya itu aktif seperti itu ya, bergerak gitu. Ditambah nilai Alivia, klik nilai Alivia. Nah, maka dia tadi aktif juga gitu ya, berputar-putar seperti ini. Lalu kita enter. Nah, 170. Kemudian pengurangan sama dengan kita akan mengurangkan nilai ini gitu ya, dengan misalkan dengan data. Oke. Nah, kita tekan enter. Kemudian kita akan mengalihkan nilai ini dan nilai Alivia. Nah, untuk tanda kali itu adalah tanda bintang kalau dalam keyboard gitu ya, dalam keyboard komputer atau laptop. Dan kita klik dengan dikalikan dengan nilai Alivia. Bentar. Kemudian kita akan membagi gitu ya, membagi nilai ini gitu ya, nilai ini gitu ya, dibagi dengan nilai Alivia berapa sih gitu ya, sama dengan nilai ini bagi itu adalah tanda garis miring dibagi nilai Alivia. Nah, itu berbentuk koma gitu ya, otomatis. Nah, untuk persen itu akan dijelaskan nanti. Nah, misalkan pangkat nih, nah kita pangkat nih ya. Nah, pangkatnya misalkan pangkat segini, misalkan pangkat nilai A ini pangkat 2 berapa sih? Jadi nilai A ini dipangkatkan 2, artinya pangkat 2 itu kan 90 ya, sama dengan 8100. Ataupun misalkan berapa sih nilai A ini dipangkatkan 3 gitu ya. Ini contoh pangkat 2. Ini contoh 1. Misalkan kita akan mempangkatkan 3 nilai A ini. Nah, seperti ini pangkat 3. Nah, kalau pangkat 3 berarti sama dengan nilai A ini diklik, kemudian dipangkatkan 3. Ini seperti itu. Jadi kalau pangkat 4 itu tinggal diubah saja ininya jadi
3, 4, dan seterusnya gitu ya, sesuai dengan instruksi. Nah, kemudian di dalam Excel juga nanti perhitungannya kalian akan menemukan tandanya seperti ini. Biasanya ini kita gunakan di fungsi if gitu ya. Tanda ini berarti lebih kecil, tanda ini berarti lebih besar, tanda ini berarti lebih kecil sama dengan, tanda lebih besar sama dengan, dan tanda seperti ini adalah lebih kecil sama dengan, ini tidak sama. Fungsinya kalau kalian belajar ini sama kalian belajar waktu SM di SD juga ada tanda seperti ini. Nah itu nanti kita kalau di dalam lagi penggunaannya di fungsi if gitu. Kemudian nah seperti ini. Di Excel juga kita biasanya menggunakan tanda titik 2, titik koma, dan ataupun koma gitu. Nah, titik 2 itu untuk menggabungkan beberapa sel. Misalnya itu contoh saya gunakan di fungsi di rumus sum atau penjumlahan gitu ya. Nanti kita akan lebih dalam lagi itu di materi berikutnya. Misalkan saya akan menjumlahkan nilai Aini, Alivia, Berta, dan Cindy gitu ya. Kemudian maka saya klik sama dengan gitu, kemudian kita klik sum, ketik sum, itu menjumlahkan. Nah, langsung kita blok saja. Dia sama dengan dia titik 2 kan artinya menjumlahkan dari data D6 sampai D9 seperti itu. Jadi titik 2 itu artinya sampai. Kemudian kita kurung gitu ya, enter. Nah, dia langsung berfungsi si rumusnya gitu. Kemudian kalau tanda titik 2 atau titik atau koma gitu, fungsinya adalah menjumlahkan. Misalkan saya ingin menjumlahkan nilai ini Berta dan Cindy gitu ya, maka saya menggunakan tanda di sini nih. Nanti disesuaikan ya, mungkin di komputer kalian itu koma. Nah, kalau di saya ini dia adalah titik koma gitu. Maka misalkan saya jumlahkan ini titik koma Berta titik koma Cindy. Biasanya menjumlahkan 3 data saja yang saya tutup kurung dan enter. Seperti itu. Nah, fungsi titik koma ataupun koma itu sama saja. Jadi fungsinya sama tergantung dari komputer kalian masing-masing. Jadi kalau misalkan ini ya, kalau kalian di sini itu adalah koma, pakai koma. Kalau di kaliannya ada titik koma, maka pakai titik koma. Nah, fungsi titik koma dan koma itu adalah sama. Nanti tergantung komputer masing-masing. Contoh gitu ya. Misalkan saya menggunakan sum dan menggunakan koma gitu ya. Koma. Nah, dia nggak akan kebaca. Kenapa? Karena di Excel saya itu kebacanya adalah titik koma, bukan koma. Seperti itu. Mengerti ya tentang operator ini? Gitu. Oke, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.